Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada kami, Enius Patron Vokes. Alhamdulillah, kali ini kami dari Enius Patron Vokes telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang mana telah hadir di tengah-tengah kami, yaitu Bapak Irjen Pol Joko Rudi, sosok polisi Jenderal Bintang 2 yang sangat sederhana dan penuh inspiratif. Assalamualaikum Bapak, gimana kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Luar biasa. Izin Bapak, ini momen sangat baik nih Bang Jenderal, kehadiran Bapak ke Karimun secara tidak langsung, momen bagi kami selaku penyedia podcast di Karimun. Kebetulan Bapak Irjen Joko Rudi diundang sama Dato Azman dalam acara ucap kabul pernikahan putri beliau. Jadi ini momentum yang sangat baik, sembari kami mengundang Bapak Irjen Pol Joko Rudi yang sudah berkenan hadir ke acara undangan studio kami ini. Izin Pak Jenderal, terkait dengan sesuai dengan tupoksi Bang Jenderal selaku Kepala Tenaga Pengkajian Hukum dan HAM Lemhanas RI, kami dari Enius Patron ingin sedikit menggali ataupun meminta pengetahuan terkait hukum dan HAM yang ada di Indonesia ini. Silakan Bang Jenderal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Enius Patron Podcast yang saya hormati, penghargaan untuk Anda dan jajarannya keterkaitan adanya kegiatan ini, edukatif yang sifatnya inspiratif untuk negeri, keterkaitan dengan tugas pokok sebagai penyiar dan penyebar kebaikan dan ketertiban serta keterkaitan dengan penegakan hukum, pengawasan masyarakat dan pemerintah yang independen. Sekali lagi terima kasih atas pelaksanaannya. Akan saya jelaskan terkait hukum dan HAM. Di negara ini dikaitkan dengan tugas pokok saya selaku tenaga ahli utama pengkaji bidang hukum dan HAM di Lemhanas. Antara lain sebagai berikut. Hukum itu adalah portalisasi aturan yang tidak bisa dilanggar oleh setiap dan seluruh warga negara yang berdomisili di suatu negara. Di sini saya tidak berbilang negara Indonesia saja, tetapi seluruh warga negara yang dia mengenal hukum dan diberi aturan hukum, portal harus memenuhi dan melaksanakan hukum itu. Orang luar negeri di Indonesia harus mengikuti aturan hukum Indonesia. Begitu juga kita, orang Indonesia di luar negeri harus mengikuti aturan hukum luar negeri. Itu hukum. Nah, dalam kaitan penegakan hukum, hukum dilengkapi dengan berita acara dan aturan hukum, yaitu undang-undang. Itu semua bertujuan untuk manualisasi, untuk sebagai panduan dalam penegakan hukum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Jadi hukum adalah ilmu yang tertinggi atau portalisasi. Portal itu artinya menutup dalam kaitan pelanggaran hukum. Tidak bisa. Kalau hukum Tuhan namanya hablum minallah dan hablum minanas itu dilarang oleh ajaran Rasulullah untuk melanggar aturan dan larangannya. Gitu. Siap. Nah ini hukum ini kita nih hablum minanas dilarang untuk melanggar aturan-aturan yang sudah tertulis dalam undang-undang gitu. Siap. Jadi kalau hablum minanas itu berupa hukum, kalau hablum minanas berupa aturan-aturan yang ada di dalam kitab suci asasi manusia. Siap. Nah, kami sampaikan di sini hak asasi manusia itu hak yang hakiki yang diberikan oleh Tuhan dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Seluruh manusia mempunyai hak asasi manusia, hak kemampuan hidup, hak dilindungi, dicintai,
hak untuk aman, hak untuk merasa bahagia dan lain sebagainya. Manakala hak-hak itu dilanggar dan dicuri, bahkan diambil oleh person by person orang lain, maka dia mempunyai hak untuk menuntut atas pengambilan itu begitu. Berarti hukum dan HAM ini sudah dari dasarnya itu sudah ada gitu Pak Iya, ya. Sudah betul. ada. Jadi Nah, hukum artinya- dan HAM yang diberlakukan di Indonesia khususnya untuk membentengi, memayungi dalam frame kedaulatan dan keamanan perlindungan setiap manusia warga negara Indonesia itu berdasarkan undang-undang ada, berdasarkan hukum Tuhan juga ada, berdasarkan kitab suci juga ada. Semua ada di situ, tinggal implementasi saja kita melaksanakan. Implementasi, Begitu. siap. Tapi tentunya izin Pak Jenderal tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Nah, siap. Ya, semuanya Semua. berpayung pada itu Siap. sebagai dasar negara yang fundamental dan hakiki adalah memayungi daripada pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan. Siap, siap. Saya pernah baca buku hukum dan HAM itu ada 6 macam itu Pak Jenderal. Bisa disebutkan Pak Jenderal? Hukum dan HAM itu ada 6 macam, ya, keterkaitan dalam undang-undang dan perlindungan HAM. Siap. Ya, secara keseluruhan sama. Sama, Ya, siap. sama. Dalam hal ini, yang pertama, ya Undang-Undang Dasar 45 itu Siap. sebagai payung dalam negara kesatuan kita. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, siap. Ya, Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah. Kemudian tambah lagi atau yang ketiga adalah peraturan daerah. Peraturan daerah. Ya, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Di setiap Kemudian perdanya Pak ya. perda. Kemudian ketetapan-ketetapan yang mengikat atas hak hidup. Hak hidup. Hak hidup. Orang ramai lah Pak. Iya. Nah, itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian baru ketetapan-ketetapan, ya, peraturan tadi, ini ketetapan-ketetapan. Siap. Yang kelima, dan satu lagi peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan. Siap. Nah, peraturan-peraturan tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke Siap. kiri, ini jalan untuk ini. Nah, itu termasuk hak asasi manusia, menjunjung dan melaksanakan daripada hak asasi manusia. Saya mau belok, kok disuruh ke kanan, itu melanggar hak asasi manusia sebenarnya. Itu artinya nggak bisa dipungkiri lagi. Tidak bisa dipungkiri. Artinya sudah ada aturannya, ya, namanya hak asasi manusia. Iya. Ya, saya mau ke sana ya hak saya gitu. Hak saya. siap. Jangan diatur dong. Kecuali dalam tataran emergensi. Nah, lex spesialis. Di sana jalannya rusak. Silakan belok ke kiri untuk menuju muter jalan. Nah, begitu. Luar biasa nih, Bapak Irjen Paul Djoko Rudi. Izin Pak Jenderal, ini Pak Jenderal juga kan sangat dikenal nih di tengah masyarakat Kepri, khususnya Karimun nih, sangat luar biasa. Dari teman-teman, ya beberapa juga organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat. Ya nama Irjen Paul Djoko Rudi ini sangat dikenal, penuh dengan inspiratif. Artinya seorang polisi bintang 2 yang penuh kesederhanaan, yang murah senyum, ya juga murah menyapa. Ini sangat luar biasa. Izin Pak Jenderal bisa diberikan apa rahasianya, itu artinya mudah senyum atau gimana kepada masyarakat. Ini kan sangat luar biasa. Karena saya lihat di mana-mana orang cerita itu Pak Jenderal Djoko Rudi orangnya sangat baik ya. Saya ke Batam juga naik taksi, itu siapa yang Bapak itu naik taksi kan, wah ya itu Jenderal sangat bagus ya, duduk penas. Saya jumpa itu Pak di Batam. Iya. Amin, alhamdulillah. Di mana-mana. Ini juga Bapak waktu menjabat Kapolres Karimun kemarin juga sangat berkesan. Sangat berkesan, artinya mungkin ada hal-hal yang tadinya tidak kondusif ya, dengan cara persuasif mungkin selaku Bapak, cara Bapak Irjen Paul Djoko Rudi tadi bisa merangkul masyarakat, akhirnya bisa teduh dan secara humanis. Ini sangat luar biasa nih Pak. Ya. Jadi ada yang satu yang menjadi
kekuatan kita yang tidak bisa dihilangkan, bahwa setiap manusia harus menyadari bahwa kita ini berasal dari orang yang kecil. Kita tidak bisa besar tanpa bantuan orang lain. Satu itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus berkiblat pada hablum minallah. Amin, amin. Segala Alhamdulillah. sesuatu berupa ibadah. Masyarakat menerima, alhamdulillah. Semuanya dilaksanakan dengan ikhlas. Manakala kita tidak melaksanakan dengan ikhlas atau mempunyai tendensius mendapatkan sesuatu, maka hablum minanas tidak dapat. Masya Allah, ini Nah, luar biasa itu. ini. Ini penuh edukasi, artinya motivasi bagi mungkin anak-anak muda ke depannya Ya. juga ingin jadi polisi Ya. yang mungkin berpangkat tinggi nanti ya bisa. Artinya Bapak Irjen Pol Joko Rudi sang motivator, bisa diambil motivasi nanti nih. Ini sangat luar biasa. Karena ya di mana-mana, ini izin Bapak, ya saya duduk ke sana taman itu Pak Joko Rudi paling baik itu. Orangnya responnya bagus. Siapa? Nggak sombong. Ini bukan saya memuji nih. Ya di mana-mana teman-teman saya Karimun ya. Ya kami juga berharap ya selaku saya masyarakat Karimun berharap Bapak bisa kembali di Kepri. Ya semoga kembali di Kepri ya, kita bangun Kepri gimana supaya tetap kondusif, itu aja Bapak. Ya mungkin ada lagi yang bisa disampaikan Pak terkait pesan-pesan untuk ke Kepri ataupun Karimun Pak khususnya. Ya, siap. Jadi pesan saya bahwa dalam kehidupan ini perlu diingat bahwa kita ini hanya sementara, tidak ada yang kekal, apalagi dalam suatu jabatan. Dan kearifan lokal itu dinomorsatukan karena kita ada di dalamnya itu. Ya. Kemudian dalam hal pengambilan kebijakan dan kebijaksanaan itu harus dikawinkan dengan kearifan lokal serta tidak bisa untuk melanggar undang-undang. Siap. Melanggar undang-undang sebenarnya boleh. Ya, saya ulangi lagi. Melanggar undang-undang itu sebenarnya boleh. Asal tidak merugikan dari masing-masing pihak. Nah, Siap. makanya Bapak Kapolri menyampaikan ada restoratif justice. Ada permasalahan yang menjadikan permasalahan di masyarakat muncul, silakan didamaikan secara baik. Dengan munculnya pihak ketiga, dengan didahului dengan suatu permasalahan yang clear dan clean. Jadi permasalahan tidak mungkin muncul asal kedua belah pihak tidak berseteru dan merasa puas atas tindakan dan pemberian kinerja dari kepolisian, dari kita aparat. Masya Allah, itu fungsinya aparat. Siap. Manakala aparat di suatu daerah masih arogansi, bergaya hidup mewah, merasa sebagai pimpinan yang minta dihormati, dia minta dilayani, maka kinerjanya tidak baik. Masya Allah. Harusnya kita melayani masyarakat. Dengan ikhlas, Pak. Ikhlas. Dengan ikhlas. Hablum minallah tadi untuk menuju hablum minanas. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita harus ikhlas. Manakala kita tidak ikhlas, persiapan. Allah tidak meridhoi atas jabatan dan pangkat kita. Ya. Masya Allah. Saya kira itu, makasih. Siap. Izin Bang Jenderal, sedikit lagi. Tadi terkait restoratif justice. Ya. Restoratif justice ini artinya korban dan pelaku itu mengadakan satu perdamaian. Artinya kedua belah pihak sudah siap berdamai, artinya lepas dari hukum ya Pak Jenderal. Ya. Siap. Jadi restoratif justice itu adalah upaya kepolisian dengan mendasari diskresi kepolisian pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 2002 untuk bisa mempertemukan dan memunculkan pihak ketiga sebagai konseling menyelesaikan suatu permasalahan dengan tidak ada paksaan. Ya, dengan adanya tidak ada paksaan sehingga kedua belah pihak tidak menuntut. Begitu. Nah, polisi wajib itu menyelesaikan seperti itu dan diperbolehkan berdasarkan ketetapan
dan aturan yang telah diberikan dan dibijaksanai oleh Bapak Kapolri untuk mengurangi perkara-perkara yang harus diajukan ke sidang pengadilan di luar tindak pidana. Di luar tindak pidana. Artinya restorasi justice ini saat ini juga semua di instansi pihak kejaksaan juga sudah ada. Siap, Jenderal. Ada semua. Alhamdulillah. Ketetapan Pak Kapolri ada. Siap. Ini sangat luar biasa ini. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, semoga kehadiran Bapak Irjen Pol Joko Rudi di podcast Anies Patron kami bisa menjadi motivasi inspiratif kepada anak-anak muda ke depannya mungkin ingin jadi polisi yang mempunyai pangkat juga perwira tinggi, ya bisa kita jadikan contoh sosok beliau Bapak Irjen Pol Joko Rudi ini. Izin Pak Jenderal, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan ke khususnya Kepri? Baik, seluruh warga Kepri dan seluruh warga Karimun dan kabupaten wilayah lainnya yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Budaya adalah manifestasi daripada wujud kepribadian bangsa. Budaya adalah merupakan wujud daripada kearifan lokal dan budaya merupakan inspirasi dalam kehidupan masyarakat di wilayah masing-masing. Untuk itu, saya selaku pejabat kepolisian meminta dan memohon saling koordinasi, saling membantu, saling jaga ketertiban, karena semuanya mengandung konsekuensi gambaran daripada budaya masyarakat setempat. Manakala masyarakat melakukan pelanggaran hukum, melakukan upaya hukum anormatif, maka bisa terlihat budaya tersebut tidak baik. Untuk itu, jaga budaya melalui perbuatan dan melalui konsekuensi upaya-upaya di masyarakat yang bersifat positif. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini sangat inspiratif ini. Ya pemirsa dan pendengar dimanapun berada, di akhir tayangan ini saya atas nama CEO dan host Anies Patron Podcast beserta kru dan jajaran mengucapkan selamat siang dan salam dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.